Halo teman-teman semua, kenalin namaku Ezra Thomas Christopher. Di video kali ini aku mau sharing hasil analisis bisnis yang menurutku menarik banget. Studi kasusnya adalah sesuatu yang mungkin kalian sering lihat, yaitu warung kelontong. Tapi ini bukan warung kelontong biasa. Ini adalah toko SRC Thomas Rudianto. Video ini sebenarnya aku buat untuk tugas kuliah bisnis digital. Tapi aku pikir isinya bakal seru dan bermanfaat juga buat kalian yang lagi belajar bisnis. Oke, jadi bisnis yang aku bedah ini namanya Toko SRC Thomas Rudianto. Buat yang mungkin belum tahu, SRC itu singkatan dari Sampurna Retail Community. Gampangnya, ini adalah program dari Sampurna untuk bantu warung-warung kelontong tradisional biar bisa naik kelas. Nah, SRC Thomas Rudianto ini adalah salah satu contoh suksesnya. Warungnya jadi lebih modern, bersih, dan rapi banget. Fokusnya tetap sama, yaitu jualan kebutuhan harian buat warga sekitar. Tapi yang bikin beda, warung ini udah go digital. Mereka terhubung ke ekosistem digital namanya iOSRC. Lewat aplikasi ini, pemilik warung bisa pesan stok barang, melayani pembayaran digital kayak token listrik ataupun pulsa, dan dapat info promo terbaru. Tujuannya simple, bikin pelanggan makin nyaman belanja di warung. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bedah model bisnisnya menggunakan bisnis model kanvas atau biasa disingkat BMC. Di bagian pertama BMC ada 3 elemen penting. Yang pertama, customer segment. Gampangnya, ini adalah siapa pasarnya. Tentu aja warga lokal dan tetangga sekitar. Selain itu, ada juga anak kos atau pekerja dan orang-orang yang datang khusus buat bayar tagihan atau PPOB. Plus mereka juga bantu jualin produk UMKM. Jadi UMKM lokal juga jadi segmen mereka. Yang kedua, value propositions. Apa sih nilai jual utamanya? Yang paling kelihatan, toko yang bersih, rapi, dan terang. Ini beda banget dari warung biasa. Terus barangnya lengkap, bisa sekalian bayar tagihan, lokasinya strategis dekat rumah, dan mereka ikut mendukung produk UMKM. Yang ketiga, channels. Gimana cara mereka jualan atau nyampein nilainya? Tentu lewat toko fisik utamanya. Tapi mereka juga didukung penuh sama aplikasi iOS SRC. Branding produk SRC yang seragam dan fitur kayak pojok pay di toko. Lanjut, ketiga elemen berikutnya, customer relationship. Gimana cara mereka jaga pelanggan? Pertama, lewat pelayanan ramah, khas warung tetangga. Tapi ini dikuatin juga sama program loyalitas digital, kayak kumpulin poin di aplikasi iOS RC. Kemudian revenue stream, duitnya datang dari mana aja? Tentu paling besar dari penjualan barang kelontong. Tapi ada juga pemasukan tambahan dari biaya admin, layanan PPOB, seperti bayar bayar tagihan, dan komisi dari produk UMKM yang dititipkan. Kemudian key resource, aset penting mereka apa aja? Yang pasti lokasi tokonya, stok barang, brand SRC-nya sendiri, dan yang paling penting di era digital ini, aplikasi iOS SRC. Dan kita tutup BMC-nya dengan 3 elemen terakhir, key activities. Apa aja yang mereka kerjain tiap hari? Ya melayani pelanggan di kasir, ngatur stok, yang jadi lebih gampang karena ada aplikasi. Menata barang di rak biar rapi, dan ngurusin transaksi digital. Dan key partners. Siapa aja rekanan bisnisnya? Yang paling utama tentu PT HM Sampurna atau SRC. Terus ada distributor atau grosir buat pasok barang dan para pelaku UMKM lokal yang titip jual. Yang terakhir ada cost structure. Biaya paling besar buat apa? Jelas buat belanja stok barang atau pulakan. Sisanya buat
biaya operasional kayak bayar listrik, internet, dan sewa tempat. Oke, BMC udah beres. Sekarang kita lihat siapa aja sih orang-orang atau pihak yang punya kepentingan di bisnis ini. Ini namanya stakeholder mapping. Aku bagi jadi 3 kelompok biar gampang. Yang pertama, stakeholder primer. Ini adalah yang paling inti, yang terlibat langsung sehari-hari, yaitu pemilik toko dan pelanggan harian yang belanja. Yang kedua, stakeholder pendukung. Ini adalah pihak yang bantu bisnisnya tetap lancar. Contohnya pemasok barang, distributor, dan para UMKM lokal. Yang ketiga, stakeholder kunci. Nah, ini adalah pihak yang punya pengaruh besar di strategi bisnisnya. Tentu PT HM Sampurna sebagai pusatnya, pemerintah lokal yang ngurusin izin, dan komunitas paguyuban SRC, tempat para pemilik warung kumpul dan sharing. Nah, ini bagian yang seru banget. Kita bakal coba ngintip pengalaman pelanggan dari A sampai Z. Ini namanya customer journey mapping. Biar gampang bayanginnya, kita pakai satu contoh persona pelanggan. Kita panggil aja namanya Ibu Nining. Ibu Nining ini seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, tinggalnya nggak jauh dari SRC Thomas ini. Dan goals-nya apa? Dia mau beli kebutuhan dapur yang tiba-tiba habis, kayak minyak ataupun telur. Sekalian dia ingat kalau tok listrik di rumahnya tuh udah bunyi. Dia pengennya satu tempat semua beres. Frustasinya apa? Dia males kalau harus ke warung yang lain, yang kotor, barang yang nggak lengkap. Apalagi kalau harus ke tempat lain cuma buat bayar token. Dari sini kita bisa baca pikiran dan perasaan Ibu Susi. Dia bilang, "Says, beli di warung Thomas saja, bersih. Mas, bisa sekalian bayar listrik kan?" Dan dia berpikir, things, semoga telurnya ada, asik. Semua beres di satu tempat, gak buang-buang waktu. Kemudian dia merasakan, feels, praktis ya, efisien, dan nyaman. Dan dia melakukan datang ke toko, ambil barang, bayar token di kasir, dan bayar semuanya pakai kris. Jadi ini perkiraan perjalanan Ibu Nining sebagai pelanggan. Yang pertama ada awareness, sadar. Awalnya Ibu Nining tahu ada SRC Thomas karena lihat spanduknya yang beda, kelihatan lebih cerah, bersih, dan modern dari warung-warung lain. Kemudian consideration, pertimbangan. Pas dia butuh beli sesuatu dan bayar token, dia langsung kepikiran SRC Thomas karena dia ingat warung itu bisa melayani keduanya. Kemudian ada purchase, beli. Dia akhirnya datang ke toko, ambil barang kebutuhannya, lalu bayar token plus belanjanya di kasir. Semuanya selesai dalam satu transaksi. Terakhir ada advocacy, promosi. Nah, karena pengalamannya enak dan praktis, Ibu Nining dengan senang hati cerita ke tetangganya. Bayar listrik di SRC Thomas saja. Bisa sekalian belanja, tempatnya juga bersih. Nah, ini namanya promosi dari mulut ke mulut. Itu dia hasil bedah bisnis singkat dari SRC Thomas Rudianto. Kita bisa lihat banget ya, gimana adopsi teknologi digital yang pas kayak aplikasi iOS SRC bisa mengubah warung kelontong tradisional jadi bisnis yang jauh lebih modern, efisien, dan pastinya lebih keren. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga isinya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, boleh banget tinggalin di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.